Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Rizkanita. Saya dari H1D NIM 0204212104, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum. Dan saya akan menjelaskan tentang sila yang pertama, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butirnya adalah Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Contohnya, saling menghormati setiap penganut agama yang berbeda, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, bertakwa terhadap agama yang dianutnya. Baiklah, sila selanjutnya saya persilahkan kepada Muhammad Ilham Nasution. Sila kedua mengenai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini ada berbagai macam aspek. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan derajat martabatnya ataupun harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, sila yang ketiga akan dibahas oleh saudari kita Dewi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NIM 0204212075, kelas MUA 1D, Fakultas Syariah dan Hukum. Ketiga, Persatuan Indonesia, butir yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga kelestarian alam seperti membuang sampah pada tempatnya, menghindari perselisihan dengan sesama, berolahraga, dan menjaga kesehatan sebagai kemampuan awal bela negara. Jadi seperti itu. Dan baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara kita Nanda Saputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra dengan NIM 0204212150. Nah, jadi sini saya akan melanjutkan materi tentang 10 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila pada sila keempat. Adapun yang pertama yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, warga Indonesia, masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak memaksakan keputusan atau kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Poin keempat, yaitu musyawarah yang dilakukan pada poin ketiga itu harus meliputi dalam hal kekeluargaan. Pada poin kelima, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah yang telah dimusyawarakan sebelumnya. 8. Berisikan musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat dan dengan hati nurani yang luhur. Pada poin yang ke-9, keputusan yang telah diambil dalam musyawarah tersebut harus bisa ditanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia demi kepentingan bersama. Pada poin yang terakhir atau poin yang ke-10, kita harus memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang telah dipercayai dalam mengikuti kegiatan musyawarah tersebut. Nah, sekian 10 butir pedoman pengamatan dan pengamalan Pancasila pada sila keempat. Adapun contoh dari sila keempat yaitu semua warga negara Indonesia, semua masyarakat Indonesia berkedudukan sama di depan hukum, berhak memberikan pendapat yang ada pada diri mereka, dan semua orang yang menerima pendapat tersebut harus menghargai pendapat mereka. Selanjutnya, P4 atau pedoman pengamatan dan pengamalan Pancasila pada sila yang kelima akan dilanjutkan oleh teman kami, Riki Alamsyah Hasibuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alamsyah Hasibuan, NIM 0204212086. Saya dari kelas S1D, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan membahas sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun butir-butir dari sila kelima adalah: yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Yang ke-9, suka bekerja keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan. Dan yang ke-11 atau yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Adapun contoh pengamalan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari adalah berpenampilan dengan sederhana, tidak menyontek ketika ujian, dan memutar musik dengan volume suara yang tidak mengganggu aktivitas orang lain. Demikian kiranya video kami dari kelompok 3. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.